Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang mulia, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak sahabat, kisah-kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kisah Sama bin Khurasyah atau yang dikenal dengan Abu Dujanah. Dari kisahnya pohon kurma sehingga memiliki pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Sama bin Khurasyah atau lebih dikenal dengan Abu Dujanah adalah seorang sahabat Ansar pada perang Uhud. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam kitabnya Al-Sirat An-Nabawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dariku dengan haknya?" Sesaat tidak ada yang menjawab. Zubair bin Awwam menyanggupinya, tetapi beliau tidak mau memberikan pedang itu kepadanya. Bahkan beliau mengulangi lagi pertanyaannya. Abu Dujanah bangkit dan menghampiri Rasulullah. Ia berkata, "Ya Rasul, saya akan mempergunakannya dengan haknya. Apakah haknya tersebut, ya Rasul?" Zubair bin Awam berkata, "Ketika pedang itu kepada Rasulullah dan beliau tidak memberikannya kepadaku, akan tapi beliau memberikannya kepada Abu Dujanah. Aku berkata dalam hatiku, aku adalah anak Safiyah, bibi Rasulullah, dan aku dari bangsa Quraisy, dan aku sudah meminta pedang itu kepada beliau sebelum Abu Dujanah. Tetapi beliau malah memberikannya kepada Abu Dujanah, bukan kepadaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau ayunkan ia kepada musuh sampai ia tersungkur." Abu Dujanah pun berkata, "Kalau begitu, saya akan mengambilnya dengan haknya tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikannya kepada Abu Dujanah pedang tersebut. Maka tatkala Abu Dujanah radhiyallahu anhu mengambil pedang itu dari tangan Rasulullah, ia pun mengeluarkan ikat kepala merah itu dan berjalan di tengah barisan pasukan dengan gaya keangkuhannya. Ibnu Hisham juga meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat gaya berjalan Abu Dujanah tersebut, Rasul bersabda, "Sesungguhnya cara berjalan seperti itu dibenci oleh Allah kecuali dalam situasi pertempuran, yakni di medan jihad, karena akan memotivasi dan membangkitkan semangat jihad anggota pasukan lainnya." Setelah menerima pedang tersebut, Abu Dujanah bangkit, berangkat menyerangkan kaum musyrikin. Setiap orang yang berhadapan dengannya dapat ditewaskannya, sampai suatu ketika ia bertemu dengan sekumpulan wanita. Salah satu dari mereka adalah Hindun bin Utbah yang berkata dengan nada angkuh, "Kami adalah anak-anak perempuan yang mulia, berjalan di atas bantal-bantal dan bau kasturi. Jika engkau menyerang, kami akan merangkul. Jika kamu berpaling, kami pun akan berpaling." Melihat sikapnya tersebut, Abu Dujanah akan menyerang Hindun, tetapi wanita itu berteriak minta tolong. Beberapa saat tidak ada orang yang datang menolongnya. Abu Dujanah pun meninggalkan mereka. Anas bin Malik yang saat itu bersamanya merasa heran dan menanyakan mengapa ia tidak membunuh wanita tersebut. Ia berkata, "Wanita itu menjerit minta tolong dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Karena itu aku tidak mau menggunakan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh wanita yang tidak mempunyai penolong seorang pun." Sebelum perang, Rasulullah telah berpesan kepada kumpulan pemanah supaya tetap menjaga bagian belakang kaum muslimin dari serangan pihak musuh. Namun ketika kaum musyrikin mulai kalah dan mundur, kaum muslimin pada ketika itu seperti berada di ambang kemenangan. Pada ketika itulah 40 orang dari kumpulan pemanah yang diamanahkan untuk menjaga di atas bukit Uhud
telah turun untuk mengumpulkan harta rampasan perang yang ditinggalkan kaum musyrikin. Mereka menyangka telah mencapai kemenangan. Tatkala kaum musyrikin melihat keadaan ini, mereka pun menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Ketika itu, kaum muslim berada di ambang bahaya karena terjepit di antara dua kumpulan kafir Quraisy. Mereka pun mampu mendekati Rasulullah SAW dan mencederakan baginda. Selepas itu, ramai di antara para sahabat yang hebat membentuk perisai atau benteng untuk mempertahankan baginda. Di antaranya ialah Abu Dujanah. Beliau menerima banyak panahan dan tikaman, tetapi sedikit pun tidak tergerak dari posisinya. Ini membuktikan betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah sehingga sanggup berbuat demikian. Setelah Rasulullah SAW wafat di zaman Khulafah Ar-Rasyidin, ketika Abu Bakar memerintah, Abu Dujanah mati syahid ketika menyerang pasukan Musailama Al-Kadzab yang merupakan pendusta yang menamakan dirinya Rasul. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab.